Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alifa dengan NIM A321222038. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya pada mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah dengan materi Perencanaan Pembangunan Daerah. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan daerah dan sebutkan unsur penting yang terlibat dalam prosesnya. Dan mengapa perencanaan pembangunan daerah harus menjadi bagian integral dari perencanaan nasional? Jawabannya, perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan rencana yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, masalah, dan kebutuhan daerah. Adapun unsur pentingnya mencakup pemerintahan daerah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga legislatif. Perencanaan ini harus menjadi bagian integral dari perencanaan nasional agar tercapai keselarasan, efisiensi, dan sinergi antar tingkat pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional secara merata. Pertanyaan kedua, bagaimana perencanaan pembangunan daerah bekerja di wilayah yang penuh dengan pertambangan khusus, misalnya di Sulteng, dan bagaimana efektif perencanaan yang akan dilaksanakan? Akankah berhasil? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak juga jelaskan apa alasannya. Jawabannya, perencanaan pembangunan daerah di wilayah yang penuh pertambangan seperti Sulawesi Tengah bekerja dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alam sekaligus dampak lingkungan dan sosialnya, sehingga perlu perencanaan yang inklusif yang melibatkan masyarakat lokal serta pengawasan ketat. Efektivitasnya akan berhasil jika ada koordinasi lintas sektor, transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan pembangunan membawa manfaat nyata tanpa merusak lingkungan. Yang ketiga, jelaskan bagaimana perencanaan pembangunan daerah di Sulawesi Tengah menyesuaikan dengan kondisi wilayah yang rawan bencana. Jawabannya, perencanaan pembangunan daerah di Sulawesi Tengah menyesuaikan dengan kondisi rawan bencana dengan memasukkan unsur mitigasi bencana seperti pembangunan infrastruktur tahan gempa, penyediaan jalur evakuasi, sistem peringatan dini, serta penataan ruang yang mempertimbangkan zona rawan bencana agar meminimalkan risiko kerugian saat terjadi bencana. Pertanyaan keempat, bagaimana pandangan saudara mengenai beberapa proyek perencanaan pembangunan daerah yang tidak selesai dikerjakan dengan target yang ditetapkan, serta bagaimana tindak lanjut atas proyek tersebut? Jadi, menurut saya, proyek perencanaan pembangunan daerah yang tidak selesai sesuai target umumnya disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang, anggaran yang tersendat, atau lemahnya pengawasan. Adapun tindak lanjutnya seharusnya berupa audit menyeluruh, evaluasi menyeluruh atas penyebab hambatan, serta penetapan ulang target dengan memperbaiki kelemahan teknis maupun manajerial agar proyek bisa diselesaikan dengan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Pertanyaan kelima, bagaimana peran pemerintah pusat dalam memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di tingkat daerah? Jawabannya, peran pemerintah pusat adalah untuk memberikan bimbingan teknis melalui pelatihan, penyediaan data dan informasi, pendampingan penyusunan rencana, serta fasilitasi pendanaan agar pemerintahan daerah memiliki kapasitas memadai untuk menyusun rencana pembangunan yang berkualitas, realistis, dan sesuai dengan kebijakan nasional. Pertanyaan keenam, tantangan terberat apa yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan daerah di Indonesia, khususnya di Sulteng, dan bagaimana inovasi atau hal-hal yang baru dapat menjadi solusi? Jawabannya, tantangan terberat dalam perencanaan pembangunan daerah di Indonesia, khususnya di Sulteng, adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, masalah tata kelola, risiko bencana, dan konflik kepentingan antar pemangku kepentingan. Inovasi seperti pemanfaatan teknologi digital untuk pemetaan risiko, partisipasi publik, sistem transparansi anggaran, serta pendekatan pembangunan berbasis data dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas perencanaan daerah tersebut. Sekian resume dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.